Kembali lagi di episode kedua ya. Setelah bahas tinggi-tinggi, Sekarang kita agak tinggi, rendah-rendah juga. tidak rendah-rendah biar nggak ketabrak pesawat terlalu tinggi. Betul, terlalu tinggi kita ketabrak pesawat. Ini kita bahas terkait dengan dinamika ya. Dinamika tuh yang alat musik gini-gini ya? Harmonika. Ya? Oh, udah ganti berarti. Bukan. Salah semua. Oke. Dinamika. Jadi dinamika perpolitikan Jawa Timur dan Surabaya. Mungkin tipis-tipis tempat lain boleh. Boleh. Karena kalau kita bilang UINSA ini kan UINSA yang di situ bawahnya Depak ya. Kemenak. Nah, Kemenak ya kan, Kementerian Agama ini kan biasanya gerbongnya orang-orang NU Bang. Nah, ini makanya kita lihat bagaimana Gubernur kita calon gubernur kan itu masih ketua muslimat ya. Masih. Masih kemarin dinonaktifkan kan karena Iya. jadi jubir pokoknya tim ses lah. Iya, gitu kan. Jadi Bu Kofifa ini kan memang ada irisan yang dekat dengan teman-teman NU. Nggak beririsan, udah bagian di dalam. Bagian dari dalam ya. Iya. Banom ya masalahnya. Iya. Ketua dari Banom ya Bang. Banom. Nanti NU juga ada Banom baru Bang. Apa tuh? PKB. Apa? Masuk di bawahnya itu? Iya. Oke. Karena kan Pak Saifullah Yusuf sekjennya bikin pansus. Tapi itu memang benar sih menurutku, saya setuju sih. Iya, mengembalikan PKB pada khitohnya. Betul. Maaf teman-teman saya yang jadi Dewan PKB, saya mendukung. Benar. Supaya perjuangannya PKB itu lebih apa ya menurutku? Ya, lebih jelas. Ya, ideologinya ya dikembalikan lagi ke ideologi Nahdliyin ya gitu Bang ya. Tapi itu kan pendapat kita di luar. Iya, benar. Kalau pendapat dari Bu dosen pasti berbeda. Ya kan, itu kita melihat Gubernur Jawa Timur ini kan dari NU, ya kan? Tapi dia approval ratingnya tinggi Bang. Dan nggak ada lawan. Nah kalau misalkan Bu Ajeng melihat sendiri dari segi kacamata politik lokal itu seperti apa posisi Bu Kofifa? Ini keuntungankah untuk politik Jawa Timur? Atau justru kemunduran ya? Kemunduran. Karena nggak ada kader yang lain. Oke, sebelumnya mungkin mau klarifikasi ya. Jadi UINSA itu tidak hanya terafiliasi NU, tapi tidak hanya berarti terafiliasi yang lain-lain juga. Ya maksudnya bukan hanya NU, tapi di dalam situ ada yang lain-lain. Termasuk yang baru saja menerima ini. Menerima tambang. Muhammad ya. Bu dosen bingung. MU ya. Iya. Kata Bu dosen kurang ajar orang tua ini. Dari pojok-pojokin. Iya. Gimana? Mungkin gini ya, kalau ini sebetulnya aku menyadur dari apa yang disampaikan oleh dosen senior di fakultas kami. Dia bilang bahwa sebetulnya Jawa Timur itu seksi. Kenapa? Karena emang kayak bentuk dari Indonesia secara mini itu bisa dilihat di Jawa Timur. Pertama masyarakatnya banyak, terus habis itu juga dia punya kekuatan yang kental dari baik itu agama, culture dan lain sebagainya, termasuk NU itu memang sangat mengakar kan di Jawa Timur gitu. Sehingga memang kalau yang secara asal budaya, culture-nya dan lain sebagainya itu NU, maka emang suara utama tuh dari Jawa Timur lah kira-kira kayak gitu. Nah sekarang kalau ngelihat Ibu Khofifah begitu ya, sebetulnya keuntungan dan kemunduran tuh bisa dilihat dua-duanya. Kalau keuntungan jelas suaranya nggak ada lawan kan? Betul. Gitu. Tapi kalau misalkan kita bilang kemunduran, sebetulnya lebih kepada kayak ada nggak ya lawannya kayak gitu. Karena kan sejauh ini masih belum muncul gitu. Nah mungkin setahu aku juga sampai bulan depan kira-kira tuh masih pada mencari mengantongi rekomendasi dari partai. Betul. Jadi kita nantikan saja. Tapi sejujurnya sih kalau misalkan sampai ada kelompok baru atau misalkan ada penantang baru tuh akan lebih seru sebetulnya untuk demokrasi di Jawa Timur tuh kalau dari aku sendiri ya melihatnya gitu, karena kan kita nggak bisa ya kalau misalkan yang selalu kuat tuh kira-kira nanti dia nggak bisa bercermin gitu loh kayak. Iya. Supaya kalau ada penantang itu kita bisa bercermin, oh kurangnya di sini sehingga nanti bisa ada masukan dan sebagainya. Betul. Kalau aku sih ngeliatnya di situ. Tapi jangan sampai ya Bang, misalkan Jawa Timur itu lawan kota kosong itu berarti kan itu kemunduran ya Cuma? Iya sih ya. Kalau misalkan ya, karena kan sampai hari ini kalau kita lihat rekom yang dikasihkan ke Bu Kofifa dan Mas Emil itu kan dari beberapa partai besar kan, mulai dari Gerindra, Demokrat. Nggak tahu mereka kehabisan kader apa
nggak ada nyali buat bertarung. Ya makanya itu kan. Padahal kalau kita bilang Bukoviva sendiri itu kan secara background kepartaian P3 ya. Awal menjadi dari DPR MPR iya, P3 P ke B kan. P-nya semua. Iya. P-nya semua ya. Jadi P3. Nah itu satu sisi dia nggak punya partai. Kalau Mas Emil punya kan, misalnya Mas Emil Demokrat. Gitu. Tapi Bukoviva nggak punya partai tapi didukung. Nah yang menarik adalah lawannya itu katanya ini Bu Risma. Kalau kamu melihat Bu Risma gimana Jim peluangnya Jim? Kalau peluang bisa menjadi penantang dan peluang menangnya seperti apa? Iya. Mungkin nggak? Mungkin nggak. Sebenarnya kita nggak bisa ini ya, belum bisa langsung mengatakan dia berpeluang besar atau tidak berpeluang. Jadi kita harus sabar dulu nunggu sampai emang real ya, udah dapet namanya siapa kayak gitu. Baru nanti kita bisa bicara lebih lanjut gitu. Cuman kalau misalkan ngelihat historinya Bu Risma yang memang sangat relate dengan Surabaya dan Jawa Timur, pasti akan ada suara yang mungkin loyal ya dengan Bu Risma gitu, karena ibarat kata nih kayak ikatannya kuat banget nih sama kota Surabaya gitu. Terlepas dari karakter beliau yang cukup keras dan lain sebagainya, tapi merasa berhasil nih bisa meng-create Surabaya menjadi kota yang sekarang seperti kita lihat banyak perkembangan. Berarti enggak, maksudnya di zaman itu. Oh, berarti kalau sekarang, saya kira tadi statement dari Mbak Dosen ini sekarang berarti yang wali kota sekarang itu di zaman nggak lapo-lapo. Nggak kan, nggak saya pikir gitu loh, saya pikir. Nanti dipotong Mas ya, di stop ya. Ternyata dikoreksi sama Mbak Dosen. Nah yang koreksinya nggak usah, jadi cuma itu. Iya. Gitu. Jadi kayak gitu. Tapi memang Bu Risma ini kental banget di Surabaya Raya lah ya. Iya pasti kan, dan sangat fenomenal juga apa yang sudah dilakukan oleh Tapi PDI beliau. berani nggak? Iya berani Turun. lah. Kok saya kan ketua ininya Di PLT. Sebetulnya kan kalau di Surabaya sekarang bukannya suaranya tetap partainya dipegang PDIP kan? Iya. Tetap PDIP Benar. kan? Nggak usah kalau melawan Bukoviva itu tadi, berani kah? Tapi sejarahnya dalam kontestasi pemilihan gubernur di Jawa Timur PDIP nggak pernah menang. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Oh iya, karena kalau Jawa Timur emang dia nuansanya sebenarnya PKB ya. Tapi kan dewannya paling banyak PDI. PDI, betul. Baru kemarin ini PKB yang terakhir nih. PKB kalau Surabaya masih dipegang PDI. Nomor 2 Gerindra. Iya. Ya, mungkin kalau Bu Risma di Surabaya Raya mengakar, tapi yang menjadi pertanyaan apakah dia mengakar di tempat-tempat lain? Nah itu betul banget. Nah, padahal kalau kita katakan kalau Bukoviva dengan mesin muslimatnya itu luar biasa lah itu Bang. Berarti ya ini kan kurang berapa? 2 minggu, 3 minggu? November kan? Enggak, pendaftaran. 3 minggu. 3 minggu lagi. 3 minggu kita cari adakah yang nyali melawan Bukoviva dan Mas Emil, atau semuanya ciut dan akhirnya dengan kotak kosong bisa. Tapi harusnya jangan ciut sebenarnya. Mereka harus menyiapkan kader untuk 2029. Karena saya ini turunin aja dulu. Iya, menang nggak menang urusan nanti gitu kan. Kalau menurutku dengan kita kuliah juga bukan ilmu politik. Iya. Berdua ini kan sampai S2 ilmu politik. Ya, masalah butuh ini loh Bang. Apa itu? Abu gosok. Iya, pendanaan. Partai-partai itu kira-kira berani nggak untuk? Nah, kalau ngomong Jawa Timur kayak gitu, nggak ada beda sama Surabaya pastinya. Ya. Surabaya sejauh ini juga nggak ada yang muncul. Padahal Surabaya kota Siapa lu? Yang kemarin daftar itu nggak jadi ya? Oh nggak. Yang mana? Seorang. Cuma 1.567 KTP. Apa kepentingan yang mau maju begitu? Itu sama dengan ketua OSIS ya. Kita bercanda sama Mas Dari. Kalau tahu begitu kita aja daftar. Kita daftar terus bisa ditolak. Ini sama aja. 1.567 KTP. Mending Bangko yang daftar followernya 6.000. Iya Bang. Jangan. Enggak ya. Jangan. Ya, nggak jadi wis kalau kayak gitu. Dikat ya Mas Andre. Enggak, cuman waktu itu kita emang berdiskusi. Iya. Apa kepentingannya kok daftar terus habis itu ditolak dengan syarat yang jauh. Mungkin kalau yang KTP tidak diakuinya mungkin 10% gitu kan.
Sedangkan kan minimal kan 120.000. Katakanlah dia KTP-nya yang berhasil diakui hanya 100.000, kita masih oke lah ya. Kita masih 100.000. 1.567. Nah itu apa? Kenapa harus begitu gitu? Iya kan. Nah itu Surabaya. Malah sebetulnya aku belajar banyak dari Bang O dan Kak Dari, karena jujur aja kalau secara update itu aku kurang update ya. Cuman kan kemarin emang dapat info ada yang daftar secara perseorangan gitu. Cuman nggak tahu nih lanjut apa enggak. Nggak sampai 24 jam ditolak. Oh dikembalikan. Iya. Dokumennya dikembalikan. Iya, sekarang enggak. Berarti belum ada penantang dong. Belum Kalau ada. sejauh ini belum ada sih. Belum ada. Padahal harusnya sebagai ibu kota provinsi kan dia sebagai barometer ya, barometer politik daerah ya. Maju aja deh. Maju sih gampang. Nah itu gampang. Cuman bensinnya di belakang tuh. Iya itu nih. Kalau modal apa namanya arang aja apa kali? Iya. Kalau modal wani, seperti halnya jargon bonek maju aku. Maju. Kayak cuma modal wani, Mm-mm. ya kan. Tapi kalau melihatnya gimana Jeng? Kalau kamu melihat Surabaya kok tidak ada penantang lain? Iya. Harusnya ada loh. Karena kalau yang pasang-pasang apa namanya? Banner udah banyak. Tapi gini, tapi coba deh kita tunggu aja. Kadang biasanya Last minute ya. iya last minute. Jadi mereka save the best, tapi save the last for the best lah, kira-kira gitu, supaya penasaran. Tapi orang-orang juga penasaran. yang pasang-pasang banner itu udah banyak banget kan. Sekarang di Surabaya ini udah banyak. Iya. Kalau menurut dari ilmu politik itu efektif gak sih kalau untuk di Surabaya ini? Jadi gini, kalau di Surabaya itu menurut aku ya, karena masyarakatnya itu sudah lebih teredukasi, sebetulnya pasang-pasang banner itu nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya efektif atau enggak, menurut aku kurang ya, karena lagi-lagi mereka kalau di Surabaya itu karena mereka sudah terliterasi lebih banyak, terus juga sudah pada sekarang semua serba digital, sebetulnya arahnya ke situ. Dengerin, jangan kotorin Surabaya dengan banner-banner. Bukannya Dosen banner itu yang masang politik. ini petahana Bang O. Iya, makanya kan kita Oh, bilang berarti- bahkan di New Mountain juga banyak banner. Berarti ya dicamkan untuk petahana berarti itu ya. Iya, maksudnya emang lebih banyak sekarang pergerakannya ke arah situ, seperti itu. Tapi ini kalau dari kemarin aku Riset. sempat kemarin sedikit melihat overview di big data, ternyata sekelas Surabaya itu untuk main sosial media dalam hal Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain itu nggak sekuat kalau politik nasional. Jadi masih tetap ada media lokal yang digunakan, dan mereka tetap menggunakan media platform yang agak konvensional seperti radio. Suara Surabaya itu kuat banget. Iya, Suara Surabaya. Jadi suara Surabaya itu kuat banget di Surabaya. Terus habis itu YouTube channel yang emang dia berafiliat dengan pemerintah kota, itu kuat. Berarti bisa dibilang nih udah main konten ya? Iya, sebetulnya mulai sekarang harusnya udah mulai main konten gitu. Jadi ini saya bicara berbasiskan data ya. Kemarin sempat melihat ternyata datanya seperti itu. Kalau kita compare sama data nasional kayak pemilu Pilpres kemarin, emang kan luar biasa banget ya pergerakan di Twitter, Instagram dan teman-temannya TikTok itu luar biasa. Nah, ternyata kalau itu mau di copycat untuk di lokal, bahkan di kota Surabaya itu tidak sebesar nasional. Tetap harus melibatkan media lokal. Baik itu media lokal seperti Arek Surabaya yang di Instagram asli Surabaya, ataupun media lokal di luar sosial media yang dia kuat secara platform untuk lokal gitu. Benar-benar kalau kita katakan suara Seperti Surabaya itu kali ya, WA group apa? grup RW, RT. WA group Terima kasih kepada atas pembangunan gorong-gorong. Mana-mana banyak tuh banner pasti ada kan? Ada pasti. Ada. Berarti itu mengakar berarti Pak O. Mengakar. Berarti itu yang konvensional itu dari WA group itu ya. Konvensional, grup Tapi RW. kalau WA group nggak keluar ya di dataku kemarin ya. Cuman kemarin yang keluar SS itu termasuk yang sangat berinfluence tinggi. Terus tadi aku bilang YouTube channel yang dia punya afiliasi dengan pemerintah kota itu. Termasuk Instagram yang berafiliasi dengan pemerintah kota. Iya. Dan termasuk para buzzer yang terafiliasi dengan petahana. Kayak yang ada di TikTok saya itu Bang O. Lanjutkan gitu-gitu. Jadi kenapa dia nggak nyimak sampai habis ya? Langsung menghakimi gitu. Iya karena kan itu memang kalau kita bilang segmentasi pengguna TikTok itu
dia literasi digitalnya rendah. Makanya kayak gitu. Jadi dia pokoknya begitu ada kata-kata 1-2 kata itu langsung dihakimi. Makanya nanti PR-nya Mas Angga kan. Langsung 1-2 kata dihakimi. Dipotong-potong. Ya kan yang udah jadi hakim dikasih bebas. Iya. Itu kita nanti bahas lah Bang Osan di sini. Oke. Nanti ibu dosen pusing dia udah diem. Ulang dosen Eva aja kalau itu. Udah langsung diem. Iya. Boleh bisa. Ya dosen Eva aja. Minggu depan kita langsung agendakan. Betul. Menyikapi putusan hakim yang memvonis bebas. Karena itu berbahaya untuk jurisprudensi. Gedeng. Gila bahasanya. Ini sudah semakin tinggi bahasanya. Sama seperti tadi yang awal ya kan. Bahas pendidikan tinggi, biayanya makin tinggi. Nggak tahu rakyat Indonesia bisa menggapai ketinggian itu apa enggak. Kita nggak tahu. Juga di akhir yang kedua ini ternyata dinamika politik Jawa Timur itu mengalami kemunduran. Peluang untuk melawan kotak kosong. Bisa jadi. Jawa Timur dan Surabaya khususnya. Oke. Ada ini Bu Ajeng yang mau disampaikan untuk mahasiswanya? Atau mungkin orang-orang supaya tidak antipati dengan politik, agar mau masuk di fakultas ilmu sosial, politik, Winsa. Khususnya politik, Winsa. Oke, buat Gen Z di luar sana, jadi jangan sampai hanya menggunakan gadget kalian untuk sosmedan aja, tapi juga dipakai untuk mencari informasi dan literasi sebaik mungkin, dan kalau bisa dicari sanad yang terbaik. Sanad itu bahasa orang Winsa Bang. Sanad maksudnya source atau sumber yang paling akurat gitu. Dan tantangan teman-teman Gen Z sekarang adalah memfilter informasi mana yang harus kalian konsumsi, kira-kira seperti itu, supaya kalian tidak tersesat di dalam perpolitikan kita. Karena kalau tersesat dalam politik, perpecahan akan berhadapan dengan kita semua. Kita akhiri, sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dapur Politik. Saya Dari. Saya Ardi Hukom, komen, like, Menyala Project. Terima kasih banyak Bu dosen. Terima kasih.